Shalom, kami menyambut saudara sekalian dan juga bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GBI Bethel. Kami berharap saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bagi yang baru pertama kali bergabung dan juga bagi Anda yang rindu untuk didoakan dan dilayani, dapat mengirimkan komen pada kolom chat. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas setiap kebaikan-Mu. Tiba saatnya kami akan beribadah Tuhan, kiranya Kau akan memimpin kami dari awal sampai akhir ibadah. Kami terima lawatan-Mu dan hadirat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami tahu kasih-Mu, kuasa-Mu melawat setiap kami. Kau menyegarkan jiwa kami, Kau memulihkan keadaan kami. Kami rindu bernyanyi bagi-Mu, kami rindu bermazmur bagi Raja kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Jemaat Tuhan katakan, aku ada. Aku ada saat ini, oh. Aku hidup hari ini. Amin. Semua berkat kemurahan-Mu. Katakan, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Satu kali lagi saudaraku, dari awal nyatakan dengan rasa syukur, Kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depan, amin, penuh dengan harapan. Mari angkat suara kita bersama, katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat
hanya berkat kemurahan Allah. Mari angkat tangan kita tinggi, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kami hargai kasih dan kemurahan-Mu. Oh, terang aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Semua karena aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Katakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Katakan semuanya karena kasih. Terima kasih Tuhan. Tidakkah Dia layak menerima ucapan syukur kita? Angkat tanganmu Bapak Ibu, katakan terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kau menyatakan cinta-Mu bagi kami. Katakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semua kemuliaan ini hanya untuk-Mu, karena Engkau yang layak menerimanya. Oh, yang telah mengasihi kami, oh, yang telah setia dan penuh kasih kepada kami. Oh Yesusku, tak pernah berubah, kekal untuk selamanya. Kasih dan cinta-Mu Tuhan, oh kami bersyukur. Naikkan syukur, angkat suara saudara. Katakan kepada Tuhan, terima kasih banyak Tuhan, karena Engkau, karena kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Mari hamba-hamba Tuhan syukuri kemurahan-Nya bagi kita. Kita bisa melayani semua anugerah-Nya, semua kemurahan-Nya. Oh haleluya. Tak
takkan pernah kami lupakan segala kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu yang menuntun kami, yang menyertai kami. Cinta Tuhan yang membawa kami ada di hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Syakarapaya rata sandaya rapakarapaya rata sakar. Korata syakara labasi kiarabaya rabata karabaya rata syakara labaya rabaraba. Orata syakarabaya rabara. Uraba syakara labaya rabara. Kami tahu perjalanan hidup kami tidak selalu mulus. Tapi kami tahu di setiap langkah, di setiap air mata, Tuhan ada di sana. Kebaikan Tuhan yang membuat kami bertahan sampai hari ini. Kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan yang membuat kami kuat menghadapi segala hal. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena cinta Tuhan, kami tidak ada sebagaimana kami ada. Tapi karena kami menerima kasih yang begitu besar, kasih yang bukan hanya menyelamatkan, tetapi kasih yang juga membawa kami di hari ini. Siapakah kami sehingga Engkau mencintai setiap kami? Bolehkah saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama? Seraya kita menengadahkan wajah dan kita mengangkat kedua tangan kita. Syarata garabaya rata syakara labara labara labara. Katakan terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari sembah Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Dalam segala hal kami mau naikkan syukur kami, sebab Tuhan itu baik dan untuk selama-lamanya kasih setianya di hidupku, di jalanku, di setiap langkahku, oh, di setiap tarikan dan hembusan nafasku. Engkau ada, Engkau setia. Haleluya. Kami sembah Kau, kami puji Engkau, kami tinggi-tinggikan Engkau, Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, ya Bapakku, ya Tuhanku. Biar korban kami ini naik kepadamu, jadi persembahan yang harum
setiap saat, setiap waktu. Nyanyian pujian satu hati kami mau berkata, biarlah manis, manis kau dengar Tuhan. Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Berikan semua yang terbaik untuk Tuhan, korban pujian dan ucapan syukur dan bibir yang memuliakan Dia. Oh, kepadamu biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis, manis kau dengar dan hatiku bersuka karena-Mu. Lagi bersama katakan, inilah yang ku renungkan. Kami persembahkan hanya bagi-Mu, dan pengagungan kepadamu, ya Tuhan. Katakan, biar manis kau dengar, manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Oh, dan hatiku bersuka. Katakan, biarlah manis kau dengar, ya Tuhan, itu kerinduan kami. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar ya Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ini kerinduan kita bersama. Angkat kedua tanganmu, katakan, biarlah Tuhan, biar persembahan ini menyukakan-Mu, harum. Sebab semua kami beri dari hati kami bagi Tuhan. Udah hatiku dan hatiku, dan hatiku, katakan, dan hatiku, dan hatiku bersuka persembahkan menyukakan hati Tuhan, berkenan di hadapan-Mu, harum di hadapan-Mu. Kami persembahkan selalu, bukan hanya di hari ini, tapi setiap saat, setiap hari dalam hidup kami. Persembahan ini kami mau selalu bawa kepada Tuhan, biar hati Tuhan kami selalu disenangkan. Dan kami percaya ada sukacita yang berlimpah-limpah
tercurah bagi kami. Dan kami semua menerimanya dengan hati yang terbuka dan percaya dalam nama Yesus yang siap bersuka cita. Semua katakan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Hai. Mari jemaat Tuhan, kita bersuka cita bersama-sama, menari, bernyanyi bagi Raja di atas segala raja yang ada di tengah-tengah kita. Angkat suaramu bersama-sama yang di atas, jangan ketinggalan, semua nyanyi. Oh bilanglah, oh bilanglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh bilang, nyanyi lagi. Oh bilanglah, oh bilanglah, oh bilanglah, oh Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Ayo angkat kedua tanganmu bersama saya, katakan. Oh bilanglah, oh bilanglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh lagi. Oh bilanglah, oh bilanglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh bilang, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Kataku harinya ku bersuka. Lagi aku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku oh harinya Tuhan ku bersuka. Siap, dua tangan diangkat, katakan. Yakinkan ku bersuka. Oh, hey. Yakinkan ku bersuka. Lagi, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku harinya Tuhan ku bersuka. Semua tangan diangkat, katakan. Yakinkan ku bersuka. Oh, yakinkan ku bersuka. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu. Melalui pujian penyembahan ini, kami dikuatkan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau akan memberkati hamba-Mu. Dan kami siap terima lawatan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kalau hari ini kita bisa kembali merenungkan firman Tuhan untuk lebih lagi mengerti isi hati Tuhan bersama-sama. Apalagi hari ini tema yang kita renungkan adalah sebuah tema yang mungkin jarang dibahas secara mendalam. Apalagi di khotbah ya, padahal ini sangat penting bagi kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Karena hari ini saya mau mengajak saudara untuk merenungkan tema mengenai kesehatan jiwa dan mental kita. Tentu di tengah kesibukan, tuntutan pekerjaan, keluarga, pelayanan, seringkali kita begitu fokus pada apa yang terlihat di luar. Seperti image kita, aktivitas kita, pencapaian kita, dan seringkali tanpa sadar kita sebenarnya sangat kelelahan. Tapi terus dipaksa untuk menggunakan topeng agar kita terlihat baik-baik saja. Mari ambil waktu sejenak hari ini untuk dengan jujur datang kepada Tuhan dan juga bertanya kepada diri kita sendiri. Bagaimana sebenarnya kondisi batin kita yang sesungguhnya di hari ini. Bagaimana kita mengelola tekanan, rasa lelah yang mendalam, kecemasan atau bahkan keputusasaan yang mungkin diam-diam sekarang kita sedang rasakan. Saya percaya kesehatan jiwa dan mental bukan hanya sekedar isu psikologis, tetapi ini melibatkan aspek spiritual yang sangat penting. Karena kita akan melihat bagaimana Tuhan begitu peduli dengan keseluruhan diri kita.
yaitu roh, jiwa, dan tubuh kita. Dan karena itu kita mau melihat karya Tuhan dalam memulihkan kembali jiwa kita yang lelah. Pada bulan September 2019 ada sebuah berita duka yang sangat mengejutkan. Dan banyak orang terutama di komunitas Kristen yang kaget ketika mendengar seorang pendeta yang masih sangat muda yang melayani di Harvest Christian Fellowship bernama Jared Wilson, satu pemuda yang membantu penggembalaan 15.000 jemaat di California, meninggal karena ternyata dia bunuh diri. Dia meninggalkan istri dan 2 orang anaknya yang masih sangat kecil. Kalau kita lihat dari berita-berita yang ada begitu banyak orang yang menyesalkan kejadian tersebut. Apalagi Jared ini dikenal sebagai seorang yang sangat vokal menyuarakan isu kesehatan mental. Saya ingat bahwa dia dan istrinya bahkan punya sebuah program yang bernama Anthem of Hope yang ditujukan untuk membantu orang-orang yang bergumul dalam depresi dan juga dalam pemikiran-pemikiran untuk bunuh diri. Sangat disayangkan ya bagaimana seorang yang begitu bersemangat menolong orang lain dalam perjuangan itu akhirnya justru malah menyerah pada pergumulannya sendiri. Dan tentu dalam rasa duka dan simpati kita yang mendalam terhadap keluarga yang ditinggalkan, kita mau melihat kejadian ini untuk sekali lagi kita disadarkan bahwa pada kenyataannya pergumulan kesehatan secara jiwa dan mental itu nyata, itu ada. Dan ini bisa menimpa siapapun juga. Tapi sayangnya memang di lingkungan gereja saya sendiri melihat seringkali ada orang-orang yang merasa malu untuk membicarakan terutama pergumulan ini. Perasaan cemas, kelelahan jiwa atau yang kita seringkali sebut sebagai burnout atau bahkan depresi dan setiap kerapuhan mental lainnya seringkali dianggap tabu. Orang mungkin bilang, kok orang Kristen bisa depresi? Atau kamu pasti imannya kurang kuat. Masih hal-hal seperti itu, kata-kata seperti itu muncul dan bahkan ada di dalam pikiran kita. Padahal sekali lagi pandangan ini sebetulnya tidak tepat, sangat keliru dan berbahaya. Mengakui kerapuhan kita bukanlah tanda kelemahan iman, melainkan sebuah langkah di mana kita bisa menuju pemulihan yang Tuhan sediakan. Di dalam Alkitab saya melihat ada seorang nabi Tuhan yang bernama Elia. Dia adalah seorang yang begitu gagah berani membela Tuhan dengan iman yang begitu luar biasa di Gunung Karmel. Dia pada saat itu mengalahkan 450 nabi Baal. Tetapi setelah itu terjadi dalam kitab Raja-Raja yang pertama pasalnya yang ke-19. Kita menemukan Elia berada di bawah pohon arar dengan perasaan putus asa, bahkan keinginan untuk mati. Ternyata nabi besar seperti Elia bisa mengalami kelemahan spiritual dan penurunan kesehatan mental yang begitu parah. Dan dari peristiwa ini, sekali lagi kita diingatkan, hal ini bisa menimpa siapapun juga. Dan tetapi kalau kita melihat dan membedah satu Raja-Raja 19, dari peristiwa ini pada akhirnya kita akan melihat satu kenyataan yang indah. Yaitu ternyata ketika Elia sedang tidak berdaya, Tuhan meresponi keadaannya dan memulihkan jiwanya. Sepanjang satu Raja-Raja pasal 19, sekalipun kita tidak pernah menemukan bahwa Allah menghakimi Elia. Tuhan tidak pernah berkata, Elia kok kamu nabi bisa merasakan keinginan seperti ini. Elia, iman kamu di mana sih? Tuhan tidak pernah sekalipun memarahi, menentang Elia karena apa yang dia rasakan. Sebaliknya Tuhan mendekati Elia dengan penuh kasih. Dia merawatnya dan memulihkannya. Dan dari cara bagaimana Tuhan menolong Elia, kita bisa belajar bagaimana seharusnya kita, saya dan saudara, meresponi kalau ada di antara kita yang mengalami kelelahan jiwa. Kita belajar meresponi keadaan ini dengan benar. Ini yang dilakukan Elia. Yang pertama saya melihat dia jujur tentang kondisi jiwanya. 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat berkata demikian. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di sebuah pohon arar.
Kemudian dia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Perhatikan saudara, langkah pertama yang Elia ambil adalah dia jujur. Elia tidak berpura-pura kuat. Dia tidak menyembunyikan keputusasaannya. Dia begitu lelah, begitu tertekan, sampai ketika dia berdoa, dia minta mati di hadapan Tuhan. Tetapi dia jujur di hadapan Tuhan tentang apa yang dia rasakan pada saat itu. Jelas ini kondisi yang sangat wajar. Karena kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, kita tahu bahwa saat itu Elia sedang diburu oleh Ratu Isabel yang hendak mematikan dan memusnahkan dia. Di posisi ini Elia, memang dia adalah seorang nabi yang besar. Tetapi dia juga masih manusia biasa, sama seperti saya dan saudara. Dia bisa mengalami rasa takut, rasa kesepian, dia bisa merasa gagal, dan dia juga bisa begitu lelah. Tetapi dari apa yang dia rasakan, dia mengambil keputusan untuk bisa jujur. Dari sini kita belajar prinsip yang pertama, bahwa pemulihan harus dimulai dengan kejujuran. Jujur terhadap diri sendiri dan terutama jujur terhadap Tuhan. Sulit rasanya bagi kita untuk sembuh dari luka yang kita sembunyikan. Kita mungkin ingat ya saudara, ada seorang aktor film komedi yang bernama Robin Williams. Dia ini banyak memenangkan penghargaan dan salah satunya adalah Piala Oscar. Dia selalu berhasil membawa gelak tawa buat jutaan orang. Tapi sayang di balik senyum dan lucunya dia, ternyata bertahun-tahun dia bergumul melawan depresi yang berat. Dan dia juga mengalami kecanduan. Banyak orang yang akhirnya baru menyadari kedalaman luka yang dimiliki oleh Robin Williams ini ketika dia meninggal dunia secara tragis. Ternyata senyumannya adalah topeng yang menutupi kelelahan jiwanya. Dan sebagai orang percaya, mari kita belajar bahwa kita harus tahu Tuhan tidak akan pernah terkejut atau kecewa akan kejujuran kita. Lagi pula sebenarnya Tuhan tahu keadaan kita dan rindu untuk kita bisa jujur kepadanya. Karena itu hari ini kalau ada saudara menderita, merasakan perasaan-perasaan demikian. Yang pertama, belajarlah jujur kepada Tuhan. Dalam doa saudara bisa utarakan semua keluh kesah, ketakutan, keputusasaan. Jangan takut Tuhan marah, tapi belajar untuk jujur. Karena Tuhan sebetulnya sudah mengenal hati kita. Tapi Dia menghargai kalau kita bisa datang dengan jujur. Lagi pula ketika kita jujur kepada Tuhan, sebetulnya kita sedang jujur juga kepada diri kita sendiri. Kita mengakui bahwa ya, saya sedang tidak baik-baik saja. Karena itu jangan biarkan kalau saudara punya rasa takut dihakimi, dianggap kurang rohani, dianggap takut membebani orang lain. Jangan sampai saudara membiarkan hal-hal ini menghentikan saudara untuk jujur. Belajarlah untuk jujur kepada diri sendiri. Dan yang ketiga saya lihat penting juga untuk saudara bisa belajar jujur kepada orang yang tepat. Kejujuran sekali lagi adalah pintu gerbang dari pemulihan. Hari ini di layar saudara saya akan tampilkan satu link yang saudara bisa akses untuk mendapatkan konseling dalam pergumulan saudara melalui pelayanan di gereja ini. Kami sangat terbuka dan rindu untuk bisa menolong saudara memulai langkah kejujuran. Jadi kalau ada, sekali lagi saudara bisa akses link ini, kemudian isi, dan nanti salah satu dari konselor kami akan menghubungi saudara. Hal pertama, menghadapi jiwa yang lelah adalah belajar jujur. Hal yang kedua yang kita temukan dalam kisah Elia adalah kita bukan hanya harus jujur, tapi kita juga harus jaga ritme hidup kita. Setelah Elia jujur, apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan langsung memberinya khotbah? Tidak. Ternyata di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 5-6 dikatakan, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Wah, luar biasa sekali ya. Tuhan tahu
bahwa jiwa Elia yang lelah membutuhkan pemulihan fisik terlebih dahulu. Karena itu Tuhan bahkan mengutus malaikatnya untuk memberi Elia makanan. Kita kira biasanya kan pelayanan malaikat hanya di saat-saat yang spektakuler, yang besar. Misalnya seperti perang, memberi tulah, membelah laut dan lain-lain. Tetapi ternyata untuk hal yang sepertinya dianggap sederhana, Tuhan tidak segan mengirimkan malaikatnya untuk memulihkan keadaan fisik dan kemudian memulihkan jiwa Elia. Lagi pula di ayat 7-8 dikatakan kembali, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat ke-8 dikatakan, maka bangunlah Elia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah yakni Horeb. Lihat ya saudara, bukan hanya satu kali Tuhan mengirimkan malaikat untuk menolong. Tetapi 2 kali Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menolong Elia lagi. Jelas ini adalah tindakan perawatan ilahi. Dan dari sini kita melihat prinsip bahwa kesehatan mental dan fisik itu saling terkait erat. Dr. Mieko Kamiyama, seorang dokter yang meneliti kesehatan mental di Jepang, dalam studinya dia pernah berkata dan menemukan bahwa ada begitu banyak pasien yang mengalami krisis jiwa atau bahkan ingin bunuh diri. Sebetulnya mereka sedang mengalami apa yang dia sebut sebagai kehilangan ritme, pola, irama, dan tujuan hidup. Hal-hal ini kelihatannya sepele ya. Seperti misalkan terlalu banyak bekerja, jarang beristirahat, tidur tidak teratur, banyak bergadang, lupa makan makanan yang instan, bekerja berlebihan, tidak pernah ambil liburan. Hal-hal tersebut ternyata bisa memperburuk kondisi jiwa seseorang secara signifikan. Karena itu saudara jangan pernah meremehkan kebutuhan dasar tubuh kita. Salah seorang pendeta yang saya pernah temui pernah memberikan nasihat kepada saya. Dia bilang, remember we are naturally supernatural. Artinya kita ini memang orang yang supranatural. Bukan hanya bertubuh ya, tapi kita punya roh. Tetapi jangan lupa kita juga bukan hanya makhluk yang punya roh. Tetapi kita juga bertubuh. Dan tubuh ini tentu harus dirawat. Karena itu di tengah kesibukan, di tengah pekerjaan, pelayanan, tuntutan hidup yang lain, jangan korbankan hal-hal yang terlihat sederhana seperti tidur atau beristirahat. Atau bahkan ada beberapa di antara kita yang menganggap istirahat itu dosa, tidak produktif. Kita perlu lihat Tuhan memberikan kita teladan untuk beristirahat. Setelah selesai menciptakan dunia dalam waktu 6 hari, di hari yang ke-7 dikatakan Allah beristirahat. Kita tahu Allah tidak pernah lelah, dia selalu bekerja. Tetapi dia ingin memberikan pola, teladan buat kita untuk kita ikuti. Karena itu perhatikanlah pola ritme hidup kita. Perhatikan pola makan kita. Kurangi makanan instan yang bergula tinggi. Atau mungkin sekarang dengan mudah kita membeli lalu diantarkan melalui aplikasi online. Tapi kita belajar mulai kembali ke hal-hal yang sederhana. Jaga ritme hidup kita, buat jadwal. Bagaimana kita istirahat, bekerja, olahraga, kita menikmati hubungan dengan sesama. Dan kita lihat ini sebagai bentuk ibadah. Bentuk pengelolaan bait Roh Kudus yang Tuhan percayakan pada kita. Dari Elia kita belajar untuk jujur. Dari Elia kita belajar untuk bisa jaga ritme kehidupan. Dan dari Elia kita juga diingatkan yang ketiga untuk menjalin keintiman dengan Tuhan. Karena kita lihat setelah Elia dipulihkan secara fisik, Tuhan membawanya ke gunung Horeb, yaitu gunung Allah. Dikatakan oleh 1 Raja-Raja 19 ayat 11-12. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi Tuhan tidak ada di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi firman Tuhan berkata tidak ada Tuhan dalam gempa itu.
Dan sesudah gempa datanglah api. Tapi sekali lagi dikatakan, Tuhan tidak ada dalam api itu. Dan sesudah api itu barulah datang bunyi angin sepoi-sepoi basah. Dan di situ ternyata Tuhan hadir. Ini menunjukkan bahwa kita perlu diingatkan sekali lagi bahwa Tuhan hadir dan berbicara ketika dia berbicara kepada Elia. Bukan dalam hingar-bingar, tetapi dalam keheningan. Dalam versi King James Version dikatakan ada a still small voice, suara kecil yang begitu lembut. Apa artinya? Ini mengacu pada momen yang intim secara pribadi dengan Tuhan. Dan dalam keintiman yang tenang dengan Tuhan, dia memulihkan jiwa kita dan dia memberikan kita arahan yang baru. Seringkali kita merasa, wah kalau kita mau memulihkan jiwa kita, kita perlu hadir dalam KKR besar. Atau bahkan didoakan, ditumpang tangan oleh pendeta besar untuk kita bisa pulih. Padahal pemulihan sejati, saudara, itu seringkali ditemukan bukan dalam kebisingan aktivitas atau kemewahan pelayanan. Tapi justru dalam keheningan, dalam perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Seringkali orang bingung dan berkata, saya sudah rajin ke gereja setiap minggu. Saya selalu ikut pelayanan, ikut ini, ikut itu. Tapi aneh ya, kenapa saya hatinya terasa hampa, terasa kosong, bahkan terasa lelah. Seringkali ternyata kesibukan membuat kita kehilangan apa yang kita sebut sebagai waktu teduh. Di mana kita berdiam diri, kita berdoa, kita membaca firman secara pribadi. Dan disitulah kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Yang kita semua butuhkan bukanlah lebih banyak aktivitas rohani atau pelayanan yang sibuk. Itu baik saudara untuk melayani, untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang rohani. Tapi terlebih dari itu kita membutuhkan hubungan yang intim dengan Tuhan. Dunia seakan-akan membuat bertemu dengan Tuhan dalam keintiman, keheningan seperti hal yang kurang produktif. Tapi justru sama kalau dalam pernikahan mungkin kita suka liburan, suka jalan-jalan. Tapi tetap ketika liburan, jalan-jalan kalau tidak ada komunikasi yang intim, kalau tidak ada kedekatan yang dirasakan antara suami dan istri, jalinan pribadi yang kurang erat itu tidak menguatkan pernikahan. Karena itu marilah jalin waktu pribadi yang tenang dengan Tuhan setiap hari. Hindarkanlah gangguan seperti handphone, terlalu banyak notifikasi yang ada. Kalau perlu, boleh saudara ambil cuti 1 atau 2 hari. Tujuannya bukan untuk mengunjungi tempat yang lain, tapi hanya untuk berdiam di hadapan Tuhan. Cari juga tempat tenang. Ini bisa tempat khusus atau mungkin bagian rumah tertentu di mana kita bisa fokus, kita buka hati kita dengarkan suaranya yang lembut. Dan saya percaya di sanalah kekuatan ada. Penghiburan dan arahan sejati ditemukan. Jujur, jaga ritme hidup, jalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan yang keempat, saya lihat dari kisah Elia, kita melihat pentingnya untuk jumpa dengan kawan. 1 Raja-Raja 19 ayat 10-14 berkata, segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suaranya kepadanya dan berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku, seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Kita melihat dari perkataannya Elia, salah satu sumber keputusasaan Elia adalah perasaan sendirian. Dalam ayat yang tadi kita dengarkan, ada perkataan. Dia bilang, aku ini tinggal seorang diri, Tuhan. Dan jelas di sini Elia merasa kesepian. Dia merasa menjadi satu-satunya orang yang setia dan berjuang bagi Tuhan. Tapi apa jawaban Tuhan? Kalau kita lihat ayat 18 dikatakan, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah kepada Baal, yang mulutnya tidak mencium dia. Tuhan memberitahu Elia satu kenyataan penting bahwa Elia tidak sendirian.
Ternyata ada ribuan orang lain yang sama setianya seperti Elia. Memang saudara, perasaan terisolasi, perasaan sepi ini adalah musuh besar bagi kesehatan jiwa kita. Karena kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Karena itu ingat, kesepian dapat menjadi beban bagi jiwa kita. Sementara di sisi lain, pertemanan, komunitas yang sehat ini sangat dapat menolong kita dalam proses pemulihan. Saya pernah dengar di Korea Selatan, di mana pada masanya kekristenan melejit begitu luar biasa. Tetapi ada ditemukan anak-anak muda di dalam gereja yang mati bunuh diri dan berkata dalam surat terakhirnya, "Aku aktif dalam persekutuan pemuda di gereja, tapi tidak ada seorang pun di sana yang benar-benar tahu bahwa aku sedang bersedih, bergumul, dan bahkan ingin mati." Ini adalah sebuah tragedi yang seharusnya tidak terjadi dalam tubuh Kristus. Iblis ini selalu berusaha, walaupun saudara ada dalam komunitas, dia akan selalu berusaha membuat kita merasa terisolasi. Karena itu jangan mau ditipu saudara, dan jangan hidup dalam isolasi. Tuhan menempatkan kita dalam sebuah komunitas bukan tanpa alasan. Di dalam Galatia 6 ayat yang kedua dinyatakan bahwa gereja Tuhan adalah tempat di mana kita saling dipanggil untuk memperhatikan, menguatkan, mendoakan, dan menanggung beban satu dengan yang lain. Saya tahu mungkin terasa berat, malas, mungkin rasanya percuma bertemu dengan seseorang saat kita kelelahan secara jiwa. Tetapi belajar untuk menjumpai sesama orang percaya. Bangun hubungan yang otentik dan mendalam. Belajar berani untuk terbuka dan minta dukungan saat kita membutuhkannya. Sekali lagi di layar saudara saya tampilkan satu link yang saudara bisa akses untuk mendapatkan konseling dalam pergumulan saudara melalui pelayanan di gereja ini. Kami ingin kalau saudara merasa sendirian, saat ini mungkin menonton di dalam kamar, sudah berhari-hari tidak bertemu dengan orang-orang lain, saudara perlu membuat kontak ini. Saudara perlu tahu bahwa engkau tidak sendirian dan kami mau mendukung saudara. Ada komunitas yang kami bisa arahkan untuk saudara menemukan kembali semangat hidup. Tapi buat saudara yang merasa hari ini saya baik-baik saja, belajarlah untuk menjadi teman yang hadir, yang mau mendengar tanpa menghakimi. Saya mendengar kalau ada orang yang butuh pergumulan, ada orang yang ada dalam pergumulan, sebetulnya mereka hanya membutuhkan 8 menit dari waktu saudara. Telepon, bertemu hanya 8 menit dan itu akan membuat orang lain merasa lebih baik. Bagi saudara seiman kita yang mungkin ada dalam pergumulan, belajar untuk ada di sana menjadi jawaban. Saya percaya komunitas yang sehat adalah jaring pengaman dari Tuhan yang membuat kita bisa sama-sama dikuatkan. Karena itu, jumpai sesama saudara seiman kita. Jujur, jaga ritme, jalin hubungan dengan Tuhan, jumpai kawan, dan yang terakhir yang harus kita pegang adalah janji Allah yang menyegarkan jiwa agar kelelahan jiwa kita sirna. Kalau kita lihat setelah Tuhan merawat Elia secara fisik, dia merawat secara emosional, secara spiritual, dia juga diingatkan bagaimana Elia tidak sendirian. Terakhir Tuhan menyuruhnya untuk tidak pensiun. Ternyata Tuhan memberikan kepadanya satu tugas yang baru. 1 Raja-Raja 19 ayat 15-16 berkata, firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola haruslah kau urapi menjadi nabi untuk menggantikan engkau." Tuhan bukan hanya memulihkan Elia, tetapi ia juga memberinya harapan dan tujuan yang baru. Tuhan kembali menegaskan, "Hei Elia, kamu ini masih punya banyak tugas. Hidupmu ini masih bermakna, masih ada rencana Tuhan yang belum selesai bagimu." Dan ini membuat roh dan jiwa Elia kembali kuat. Sebab janji Allah dan panggilannya ini memberikan kita harapan, dorongan, semangat, tujuan, dan kekuatan baru yang menyegarkan jiwa kita.
Karena itu ketika kita merasa hidup ini hampa, hidup ini gagal, banyak baca firman, kembali ingat janji Tuhan, ingat rencana Tuhan buat hidup kita. Baca dalam firman Tuhan begitu banyak apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Dan itu yang membuat semangat kita kembali bangkit. Seorang pria dilahirkan tanpa tangan, tanpa kaki, namanya Nick Vujicic. Dia mengalami masa keputusasaan yang begitu mendalam. Saat muda bahkan pernah mau mencoba bunuh diri. Tapi dia menemukan satu ayat dalam firman Tuhan. Yeremia 29 ayat yang 11. Ayat itu mengatakan kepada dia bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan hari depan yang penuh harapan. Dan Nick kecil memegang janji ini. Mulai dari hari itu hidupnya berubah total. Imannya pada janji Allah memberikan kekuatan untuk bangkit. Hari ini hidupnya menjadi inspirasi dan kesaksian tentang kuasa Tuhan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Mungkin saat ini saudara merasa lelah, gagal, atau putus asa. Mungkin saudara merasa hidup ini sudah tidak berarti lagi. Dengarkan saya baik-baik. Jangan menyerah. Pegang teguh janji Allah. Dan dalam firman-Nya kita bisa menemukan kenyataan bahwa Tuhan belum selesai dalam hidupmu. Dia sanggup memulihkan, menyegarkan, memakai hidupmu kembali untuk kemuliaan-Nya. Bahkan mungkin dengan satu cara yang saudara tidak pernah bayangkan. Tapi percayalah, selama engkau masih hidup, masa depanmu di dalam Kristus masih ada harapan. Masa depanmu indah di dalam Dia. Dia akan menuntun, membawamu berjalan bersama-sama dengan Dia dari satu hal ke hal yang lain. Karena Dia adalah Allah Immanuel. Saudara yang terkasih, hari ini kita melihat kisah Elia. Ini adalah pengingat yang kuat bagi kita bahwa Tuhan sangat peduli kepada kesehatan jiwa dan mental kita. Dia memahami kelelahan kita, keputusasaan kita, dan kerapuhan kita. Dia tidak menghakimi, melainkan menawarkan pemulihan dengan penuh kasih. Dan saya percaya sebagaimana Tuhan menolong Elia, Dia juga ingin menolong saya dan saudara melalui kebenaran yang kita pelajari. Jujur tentang apa yang kita rasakan. Jaga ritme dari hidup kita. Jalin keintiman pribadi dengan Tuhan setiap hari. Jumpai kawan dalam komunitas yang saling mendukung. Dan pegang janji Allah yang memberi harapan dan tujuan baru. Saya menutup dengan ayat yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Semua yang letih lesu, jiwa yang lelah, tidak Tuhan usir. Tapi justru Dia mengundang untuk kita berteduh, dipulihkan, bertemu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saya berdoa biar jiwa kita selalu sehat dan kita dipulihkan oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, mengucap syukur buat hari ini. Apapun kondisi dan keadaan kami, kalau mungkin hari ini kami sedang ada dalam situasi perasaan di mana kami putus asa. Bahkan kami sempat berpikir untuk bunuh diri, Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami melihat bagaimana Engkau peduli tentang hidup kami. Engkau melihat bagaimana Elia yang pernah dalam waktu hidupnya putus asa, juga ingin mati. Engkau selamatkan, bahkan Engkau perbaharui jiwanya sehingga dia bisa terus mengerjakan rencana-Mu. Lakukanlah hal yang sama dalam hidup kami Tuhan. Jadilah Tuhan yang menyegarkan jiwa kami, membangkitkan semangat kami yang patah, dan biarkan kami bisa hidup kuat, bertahan, bahkan menang dan memuliakan Allah. Terima kasih ya Bapa, Roh Kudus materaikan firman-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga benar Tuhan melalui firman ini kami sama-sama dikuatkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran yang kami dengar, yang telah menguatkan iman kami.
Kami berdoa Tuhan, biarkan kami juga bisa mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kau biarkan terus sertai setiap pemimpin-pemimpin di negara kami. Biarkan mereka memimpin dengan takut akan Tuhan. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil itu untuk kepentingan rakyat banyak ya Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala kami, tempat di mana kami digembalakan. Biarkan kau terus sertai, berikan kekuatan untuk gembala kami. Biarkan gembala kami bisa terus menjadi teladan iman untuk kami semua. Dan kami mau berdoa buat orang-orang yang sedang sakit hari ini. Kami percaya Tuhan, orang anak-Mu yang hari ini mengikuti ibadah ini diberikan kekuatan. Dan ada yang disembuhkan oleh Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Dan sekarang kami mau berpisah, kami mau angkat tangan kami membutuhkan berkat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pendidikan, diberkatilah pertumbuhan rohanimu, diberkatilah kemanapun engkau melangkah. Engkau akan terus menjadi kepala bukan ekor. Berkat dari Allah Bapa, keselamatan dari putranya Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati, mari katakan amin. Terus ikuti ibadah online dan bagikan video ini jika Anda terberkati kepada rekan-rekan kita. Tuhan Yesus memberkati.